Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zara Diananda Putri dengan NIM 114200101 dari Blok 2 Praktikum SIL. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial pengerjaan acara 4, yaitu mengenai uh, latihan arahan fungsi kawasan atau scoring. Nah, di sini kita udah buka aplikasi artisnya, lalu kita bisa klik kanan layar, lalu properties, kita akan mengatur garis UTM. 49S, klik apply, oke. Lalu kita bisa klik kanan, add data. Dan di sini kita akan memasukkan file acara 1, batas administrasi. Nah, kalau udah, di sini kita bisa klik editor, start editing. Kalau udah kita bisa select fitur, lalu kita akan membuat kotakan pada batas administrasinya. Nah, kalau udah kita klik editor, kita klik yang merge. Oke, kalau udah, selanjutnya kita bisa stop editing. Nah, selanjutnya kita akan mengekspor data. Kita klik kanan, data, ekspor data. Nah, lalu kita akan mengatur outputnya. Di sini kita bisa ke acara 4. Sini kita kasih nama Kameri dan Lereng. Nah, kita ekspor data lagi. Kita kasih nama selanjutnya ini curah hujan. Kita lakukan hal yang sama, ekspor data. Ini kita kasih nama jenis tanah. Nah, kalau udah kita save. Nah, selanjutnya kita bisa unchecklist dulu. Kita sisain satu peta. Kita bisa checklist salah satunya. Lalu kita ke editor, start editing. Lalu kita pilih yang ini, klik OK. Lalu kita pilih cut polygon. Nah, di sini kita akan membagi batas administrasinya menjadi 5 bagian. Nah, di sini kita lakukan ke arah yang sama. Nah, kalau udah, kita bisa stop editing, lalu kita save. Nah, kita lakukan hal yang sama juga di peta selanjutnya, kita unchecklist yang kemiringan lereng, lalu kita ke editor, start editing. Nah, untuk yang selanjutnya ini, jangan ke arah yang sama dengan potongan poligon sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu dia arahnya horizontal, yang ini kita akan potong vertikal. Kalau udah jadi 5 kayak gini, kita save lagi. Lalu kita ke jenis tanah, start editing. Kita bisa klik ke polygon. Nah, biar nggak salah ini kita akan potongnya nyaring, jadi diagonal. Nah, kalau udah kita bisa stop editing. Dan selanjutnya di sini kita bisa ke table option, add field, lalu kita kasih nama keterangan, type-nya yang teks, length-nya 50, lalu kita add field lagi, kita kasih nama score, short integer precision-nya yang 50. Oke, nah di sini kita bakal input tabelnya dengan sesuai yang sudah diberikan oleh asisten, data sekundernya, lalu kita klik editor, start editing, pilih yang kemiringan. Nah, di sini kita akan masukin datanya.
lalu kita akan sesuaiin skornya sama yang ada di tabel. Nah, kalau udah kita bisa stop editing, kita save. Nah, kalau udah kita checklist yang curah hujan, kita klik open attribute table, table optionnya kita klik add field, terangkan, type-nya text, lalu klik OK. Kita add field lagi, kita kasih nama score, short integer-nya 50. Lalu kita kasih nama sesuai yang ada di sini. Ayo, jangan lupa kita start editing, kita sesuaiin aja ini yang curah hujan. Lalu yang kedua, rendah. Kalau udah kita bisa uh, stop edit, lalu kita nah selanjutnya kita ke yang jenis tanah. Klik kanan open attribute table, lalu ke editors, sebelumnya kita ke add field dulu, kita kasih nama keterangan text, precisionnya 50. Oke, lalu kita start edit yang jenis tanah. Skornya juga kita sesuaikan. Kalau udah kita stop editing, kita save, lalu kita bisa close. Nah, selanjutnya kita ke geoprocessing, kita ke union. Nah, lalu untuk input fiturnya kita bisa masukin semuanya. Kita buat outputnya, kita kasih nama arahan F titik kawasan. Kita klik save, oke. Nah, kalau udah muncul dari overlay-nya, selanjutnya di sini kita bisa klik kanan yang arahan fungsi, open attribute table. Nah, di sini kita bisa ke table option, add field, lalu kita kasih nama skor total. Terus ininya yang long, precision-nya 100. Lalu kalau udah kita bisa klik kanan, field calculator, lalu kita bisa masukin semua skornya. Kita tambahin. Tadi kita klik OK. Nah, di sini udah muncul. Lalu selanjutnya kita ke table option lagi, add field. Kita kasih nama arahan fungsi kawasan. Buat type-nya kita ubah ke teks. Lengthnya kita bisa ubah ke 100.
Ini udah muncul, lalu nah di sini selanjutnya kita bisa klik table option, select by attribute. Di sini kita bisa menyesuaikan dengan yang di sini kita yang pertama ke kelas yang keempat ini, kita klik skor total, lalu kurang dari sama dengan sesuai kelasnya 90, klik and skor total lagi lebih dari 45. Klik apply, close, lalu kita bisa klik kanan, field kalkulator. Di sini kita pilih yang habis itu kita bisa klik tik satu, lalu sesuai sama yang ada di sini. Jadi kita kelas yang 4, jadi keterangannya itu kawasan fungsi dan kemudian lalu kita petik lagi, lalu kita klik OK. Maaf tadi salah rumus harusnya petik 2, jadi setelah itu kita klik OK. Nah, kalau udah kita bisa lanjut lagi select by atribut, lalu kita sesuaiin ke kelas yang ketiga. Ini lebih kecil sama dengan 135, lalu ininya lebih besar dari sampai dengan 91. Kita klik apply, close, lalu field kalkulator lagi. Ini kita sesuaiin namanya yang kelas 3. Klik OK. Kita select by attribute lagi. Rumusnya kita sesuaiin lagi ke kelas yang kedua. Ini 180 lebih besar sama dengan 100. Kita klik apply, close, field kalkulator. Kita sesuaiin yang kelas 2, itu namanya kawasan fungsi penyangga. Kita klik OK. Lalu kita select by attribute lagi. Ini terakhir, kelas 1 itu 225 lebih besar sama dengan 181. Kita klik apply, kita close, lalu kita ke field kalkulator, kita ubah namanya jadi fungsi lindung. Klik OK. Nah kalau udah kita bisa klik kanan arahan fungsi, properties, kita ke simbologi kategoris, lalu value fieldnya kita ke arahan depan, lalu atau value. Nah, ini kita sesuaiin aja tadi dari urutannya, dari yang kelas paling bawah dulu kita kasih warna yang paling gelap, outline-nya 0, kita OK, lalu kelas atasnya kita kasih warna yang lebih terang, 0, OK. Yang paling terang, outline-nya 0, OK. Lalu ini kita bisa. Nah, kalau udah, selanjutnya kita bisa ke layout view, lalu kita atur besarnya. Nah, selanjutnya kita bisa ke rectangle, bagian kita gambar, menyesuaikan aja buat ukurannya. Nah, kalau udah, kita bisa klik kanan, properties, lalu kita ubah jadi yang no color, ininya kita ubah ke warna hitam. Lalu klik apply. Okay. Nah, selanjutnya kita ke insert, lalu kita cari yang legend. Ininya arahan F. Lalu kita kasih nama legend ya. Warnanya hitam, size-nya kita bisa pas. Buat ininya kita, pokoknya kita kasih times element. Jangan lupa yang bold. Lalu next. Nah,
Nah, oke, selanjutnya kita akan, memisahkan legenda-legenda yang kita bisa klik dan convert to grafik, lalu kita bisa klik yang add group. Kalau udah kita bisa, klik aja yang mau kita delete. Nah, kita bisa, groupin lagi mereka, lalu kita bisa sesuaiin peletakannya. Mungkin kita bisa, ubah si legenda ini jadi ukurannya yang lebih besar. Nah, kalau udah, selanjutnya kita bisa ungroup, lalu kita bisa ungroup lagi. Nah, di sini kita, eee, bakal ubah font dari tulisan legenda ini ke Times New Roman, ukurannya bebas. Hal yang sama, kita bisa pilih. Oke, kita groupin. Mungkin di sini kita bisa, buat urutin sesuai urutan yang ada di, tabel sebelumnya. Jadi kita bisa tukar urutannya. Nah, kalau udah, kita bisa insert text. Nah, di sini kita akan, mmm, menyesuaikan sumber dari tabel yang kita input ini. Sumber cuman penyusunnya pola LKT 19 di sini kita, sesuaiin buat jadi Times New Roman, size-nya kita isi 14. Oke, baik. Di sini buat peletakannya kita sesuaiin aja di bawah. Nah, kalau udah, selanjutnya kita bisa, buat grid. Nah, di sini kita klik kanan properties, lalu kita ke grid, new grid, lalu pilih yang measure, next, lalu kita pilih yang tick marks. Stylenya kita ganti yang warna merah basah. Klik OK, next, next. Finish, kalau udah finish kita ke properties, lalu fontnya kita ubah ke Times New Roman, additional properties, kita ke number format. Dari sini kita ubah jadi klik OK, oke, apply, oke. Nah, kira-kira ini dari hasil data arahan fungsi kawasan yang sudah kita buat. Untuk detailnya mungkin seperti ini.
dari grid dan juga legendanya, lalu kita bisa langsung homepage lagi. Nah, kalau udah jangan lupa kita save as acara, klik save. Nah, kalau udah disimpan, mungkin sekian tutorial pengajian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.